Hai, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di sini cara Faiz dan pada video kali ini kita akan belajar fungsi absolut atau penggunaan tanda dolar dalam mengolah data di Microsoft Excel. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dan like serta klik loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video sharing info lainnya. Baik teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan belajar salah satu trik atau salah satu kunci yang sering digunakan dalam mengolah data di Excel menggunakan rumus-rumus ya. Jadi di sini sudah ada contoh data, kemudian di sini ada keterangannya. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi apabila kita menggunakan komputer, itu ada shortcut tombol F4 untuk penggunaan fungsi absolut atau tanda dolar. Jadi kurang lebih seperti inilah teori penggunaan fungsi absolut atau tanda dolar di Microsoft Excel. Nah, apabila kita hanya mengetahui atau membaca teorinya, saya yakin nggak 100% orang bisa langsung memahaminya. Kebanyakan harus belajar dengan praktek. Oleh karena itu, langsung saja kita praktek. Nah, di sini ada kolom E, F, G ini masih kosong ya teman-teman sekalian. Kita akan mencoba fungsi yang F4 satu kali atau mengunci baris dan kolom. Kebetulan pada video kali ini saya menggunakan laptop. Fungsi tombol F4 di laptop itu bukan fungsi absolut atau tanda dolar ya. Jadi nanti kita coba praktek secara manual untuk penempatan dolarnya. Oke, langsung saja kita praktek yang pertama untuk mengunci baris dan kolom ya, yang seperti ini. Kalau di komputer ya F4 satu kali. Kita akan menggunakan rumus perkalian sederhana. Sama dengan kolom A dikali kolom B. Enter. Nah, sama dengan 100. Teman-teman bisa lihat ya, apabila kita menarik rumusnya ke bawah, ya, rumusnya juga ikut ke bawah. Misalnya ini, kolom A dikali kolom B. Kemudian yang kedua, kolom A dikali kolom B, baris 5 ya. Kemudian nih turun ke bawah, rumusnya mengikuti. Ini kenapa? Karena di rumus tadi, di rumus yang 100 ini tidak ada fungsi absolut atau tanda dolar. Begitupun kalau rumusnya kita tarik ke kanan. Ya, bisa kita lihat rumus yang 100 tadi A kali B, kemudian rumus selanjutnya B kali C, kemudian yang terakhir C kali D. Jadi rumusnya mengikuti atau bergerak. Dalam kondisi tertentu ini sangat membantu kita ya teman-teman sekalian. Tapi di kondisi lain, misalnya kita hanya butuh variabel yang tetap ya. Kita praktek. Kita ini delete dulu. Untuk mengunci baris dan kolom sama dengan kolom A. Kalau di komputer langsung tekan F4 satu kali. Tapi karena saya di laptop, saya manual nantinya. Dikali 100. Nah, kita lihat dolarnya berada di depan dan di belakang huruf C. Nah, seperti ini. Enter. Jadi, kita telah mengunci baris dan kolom untuk kolom A yang ini ya. Kalau kita tarik ke bawah rumusnya, hasilnya seperti ini teman-teman sekalian. Berbeda ya sama yang tadi. Kita lihat. Oke, kolom A kali kolom B, kemudian yang kedua bisa kita lihat teman ya. Yang kolom A ini tadi kita telah kunci ya. Di sini kita kunci. Makanya tetap di tempatnya. Maka variabelnya tetap di sini. Begitupun juga untuk yang ketiga. Nih, variabelnya yang kita kunci tetap
di atas. Apabila kita tarik ke kanan, rumusnya sama teman-teman sekalian. Bisa kita lihat ya. Yang pertama tetap di kolom A kali kolom B. Kemudian yang kedua, kolom A-nya tetap karena kita telah kunci. Kolom C-nya berpindah. Jadi jelas ya teman-teman sekalian, fungsi untuk dolar mengunci baris dan kolom kondisinya seperti ini. Kalau di komputer F4 satu kali, kalau di laptop kita mengedit, meletakkan dolarnya secara manual. Oke, yang pertama sudah selesai, jelas. Kita ke fungsi yang kedua. Ini saya hapus dulu. Fungsi yang kedua, dolarnya berada di tengah antara kolom dan baris ya. Fungsinya untuk mengunci baris. Oke, langsung saja kita coba. Masih menggunakan perkalian sederhana, sama dengan kolom A dikali B. Kemudian kita memasang dolar di tengah seperti ini ya. Apabila kita tarik rumusnya ke bawah, apa yang terjadi? Mari kita lihat rumusnya. Jadi ini tadi yang kami maksud mengunci baris. Kolom A karena barisnya sudah dikunci, jadi dia tetap di baris 4 ini. Ya, tetap di baris 4. Kalau kita lihat yang ketiga sama. Variabel keduanya itu turun ke bawah mengikuti. Kemudian yang kita kunci barisnya tadi tetap di sini. Apabila kita tarik rumusnya ke samping, nah, bisa dilihat ya teman-teman sekalian. Untuk rumus yang pertama, variabel 1 dan 2-nya tetap. Kemudian, rumus yang kedua, ini bergerak teman-teman sekalian. Jadi, kesimpulannya apa? Saat kita mengunci baris, maka rumus yang ada di baris 4 misalnya, saat kita tarik turun, yang kita kunci barisnya akan tetap di baris 4. Tetapi, pada saat kita narik rumus ke kanan, ini tidak terkunci karena masih tetap di baris 4 seperti itu. Jadi perbedaannya tadi bisa kita lihat ya. Kalau kita tarik ke bawah, data yang kita kunci tetap di baris 4. Tapi apabila kita tarik ke samping rumusnya, data yang kita kunci tetap bisa bergerak karena masih di baris 4 seperti itu. Jelas ya teman-teman sekalian untuk fungsi dolar yang kedua ini. Kemudian fungsi dolar yang ketiga, ini dihapus dulu. Fungsinya adalah untuk mengunci kolom ya. Dan tanda dolarnya berada di depan huruf C. Kita langsung praktek, sama dengan kolom A dikali kolom B. Nah, dolarnya kita pasang di depan huruf C. Di depan huruf C ya. Enter. Kalau kita tarik ke bawah ya, seperti ini hasilnya teman-teman. Jadi kita lihat rumus yang pertama seperti ini, kolom A kali kolom B. Rumus yang kedua mengikuti ya teman-teman, bergerak walaupun kita memasang dolar di kolom A tadi, ini tetap bergerak ke bawah. Saat kita menarik rumus ke samping seperti ini teman-teman sekalian. Jadi kalau kita lihat rumusnya, ini yang pertama ya, A kali B. Kemudian yang kedua, nah A-nya tetap karena kita kunci kolomnya, hanya bisa bergerak di kolom A saja. Oke, jelas ya teman-teman sekalian perbedaannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Keep sharing dan terima kasih.